Selamat datang. Di video kali ini kita akan coba belajar pelajaran pertama dari fisika 1. Setelah kemarin kita membahas mengenai vektor di bab pendahuluan, maka kali ini kita akan masuk mengenai kinematika. Kinematika. Oke. Kinematika itu kalau dalam bahasa fisika berarti merupakan pembelajaran mengenai gambaran matematis atau bagaimana kita menggambarkan gerak dari suatu objek atau benda menggunakan persamaan matematik. Jadi kata ini berasal dari kinema ya. Kinema itu dari bahasa Yunani kuno, artinya gerak ya. Gerak. Nah, kinematika atau kinematics berarti suatu pelajaran atau suatu gambaran matematika dari gerak gitu ya. Nah, biasanya di SMA atau di jenjang sebelumnya ketika Anda belajar fisika, Anda langsung masuk ke bahasan mengenai bagaimana kita melihat gerak, rumus apa yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Di pelajaran kali ini kita coba runut sedikit ya, bagaimana matematika dari gerak tersebut dengan bantuan vektor yang Anda pelajari kemarin. Kemudian kita lihat bagaimana logika berpikirnya atau rumusnya, sehingga kita bisa sampai ke rumus-rumus yang Anda gunakan ketika menghitung atau memperkirakan atau memprediksi gerak dari suatu benda. Gitu ya. Oke, hal pertama yang harus kita miliki ketika kita ingin mengkuantifikasi gerakan, kalau kita ingin melihat atau mengamati gerakan secara kuantitatif ya, berarti saya tulis ini gerakan secara kuantitatif. Kenapa saya tulis kuantitatif? Karena secara kualitatif Anda pasti sudah kuantitatif. Sebentar. Kalau secara kualitatif Anda pasti sudah punya insting sendiri. Misalnya ketika Anda mengendarai mobil dengan kencang gitu ya, Anda akan merasakan bahwa Anda melaju dengan kencang gitu. Ketika Anda bawa mobil lambat atau ketika Anda bawa motor lambat atau ketika Anda berjalan lambat, Anda akan merasakan bahwa gerakan Anda itu adalah gerakan lambat. Tapi ketika kita masuk ke kuantitatif atau kuantifikasi, berarti ada angka yang harus dilibatkan. Hal pertama yang kita ingin lakukan kalau ada pengamatan secara kuantitatif itu kita ingin membuat sebuah kerangka acuan ya. Kerangka acuan. Acuan. Kenapa kita butuh kerangka acuan? Karena dalam mengamati gerak, kita amati perubahan dari posisi atau perubahan bagaimana benda tersebut berpindah ya, dari satu posisi ke posisi lain. Dalam menyatakan posisi tersebut, kita harus ada patokannya ya. Kalau kita misalnya ingin memberi arah pada seseorang, kita biasanya memberi patokan. Misalnya untuk pergi ke Jakarta atau pergi ke stasiun, atau misalnya kita ingin pergi ke Jakarta dari Surabaya gitu. Maka patokan kita adalah jarak ke Jakarta adalah sekian ratus kilometer dari Surabaya gitu ya. Nah, patokan atau kerangka acuan kita yang pertama titik acuannya adalah Surabaya. Berarti kita harus punya sebuah kerangka acuan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan posisi dari suatu benda. Jadi ini nanti secara fundamental digunakan untuk menyatakan posisi suatu benda atau objek. Oke. Tanpa kerangka acuan, apa kita bisa menyatakan posisi? Bisa. Ya, posisi dia di dekat saya, misalnya. Posisi buku itu ada di atas meja.
Tapi itu secara kasar atau secara kualitatif ya. Dekat atau jauh itu kan subjektif ya. Tapi kalau kita ingin menyatakan sesuatu itu secara pasti, secara ada ukurannya, secara kuantitatif, maka kita butuh adanya kerangka acuan. Nah, kemarin ketika kita mempelajari tentang vektor, kerangka acuan yang kita pakai itu biasa kita sebut sebagai sistem koordinat ya. Sistem koordinat. Sistem koordinat. Sistem koordinat kemarin sudah saya ceritakan ada berbagai macam yang akan kita gunakan di kuliah ini. Kebanyakan adalah Kartesian ya. Kartesian. Ini kalau penulisan bahasa Inggrisnya, kalau penulisan bahasa Indonesia itu saya tulis pakai K ya. Kartesian. Harusnya K-nya gede ya. Karena nama orang ya, Kartesian. Kalau saya nggak salah. Oke, Kartesian itu kita banyak gunakan nanti, meskipun nanti misalnya ada juga mungkin saat-saat kita menggunakan koordinat polar atau koordinat silinder dan lain sebagainya, tapi kita kebanyakan akan menggunakan koordinat Kartesian di sini. Kemarin kita tahu kalau koordinat Kartesian itu bisa kita gambarkan dengan dua dimensi, ya. Kalau dua dimensi di sini kita tulis x dan y, di mana koordinatnya itu harus tegak lurus sumbunya ya, atau juga tiga dimensi, ya. Tiga dimensi, gitu ya. Misalnya ini x, ini y, dan ini z. Ya, bisa dua dimensi ataupun tiga dimensi untuk koordinat Kartesian. Di video ini kita akan membahas sesuatu secara sederhana dulu, kinematika yang akan kita bahas supaya logika berpikir yang kita dapat kita mulai dari satu dimensi dulu ya, satu dimensi. Nah, jadi kalau satu dimensi, Anda bisa ambil dari tiga koordinat ini yang mana saja yang Anda mau. Misalnya, saya gambarkan koordinat seperti ini, ya. Kemudian saya beri patokan garis-garis. Oke, misalnya seperti itu. Ini sebetulnya bebas Anda mau pakai sumbu yang mana ya. Anda bisa beri ini tanda sumbu X, atau sumbu Y, atau sumbu Z, itu terserah Anda, ya. Yang penting kita gunakan satu sumbu. Ya, kalau saya lebih senang karena ini posisinya datar seperti ini ya, saya senang gunakan sumbu X ya. Malah biasanya kalau yang horizontal itu hampir di buku-buku fisika itu kita tuliskan menggunakan sumbu X gitu ya. Jadi misalnya ini saya beri tanda dia sebagai sumbu X positif X gitu ya. Kemudian biar kita mudah dalam mempelajari geraknya, kalau ke arah panah ke arah kanan itu sesuai konvensi internasional saya beri tanda positif ya. Jadi ke arah kanan sini kita beri tanda X positif. Misalnya saya beri titik nolnya di sini ya. Titik nol, jadi biar ke sini ada bisa negatif, di sini ada positif, dan ada 4. Berarti kalau kemarin kita belajar vektor, kalau ada sebuah benda yang mengarah, vektor yang mengarah ke arah sumbu X, berarti bisa kita tuliskan benda tersebut dengan arah I topi ya. Jadi kita bisa tuliskan vektor tersebut menggunakan notasi vektor satuan dengan vektor satuannya berupa I topi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke uh, pembahasan mengenai gerak ya. Oke, kalau kita ingin membahas gerak, yang paling pertama kita definisikan adalah definisi mengenai posisi. Ini definisi paling mendasar dan harus ada, ya kita nggak bisa berbicara tentang gerak atau membahas gerak kalau kita nggak tahu definisi posisi itu apa. Gerak sendiri itu kita definisikan kalau di bahasa, secara bahasa, gerak itu adalah perpindahan posisi, ya, di mana posisi dari benda yang kita amati itu berpindah. Kalau kita mengamati sesuatu, ya
di suatu waktu, misalnya jam 12 siang saya mengamati sebuah apa ya? Jam 12 siang saya mengamati seekor harimau misalnya. Harimaunya sedang diam di atas batu, kemudian jam 1 siang saya amati harimau tersebut sudah pindah. Ya, sudah pindah bukan di atas batu lagi tapi di sebelah batu misalnya. Maka itu saya sebut sebagai harimau tersebut bergerak. Ya, karena saya melihat adanya perubahan posisi dari harimau tersebut. Berarti posisi itu sangat penting untuk didefinisikan ya. Dalam fisika, kita mendefinisikan posisi itu dalam bahasa matematis, karena kita menggunakan sistem koordinat sebagai kerangka acuan, maka kita bisa sebut posisi itu sebagai dinyatakan dalam koordinat posisi. Ya, koordinat posisi. Jadi kita menyatakan posisi itu sebagai persamaan koordinat di sumbu atau sistem koordinat kartesian ini. Dan karena kita punya satu dimensi di sini, berarti saya bisa misalkan ada sebuah benda bergerak dari titik nol, ya. Titik nol di sini. Kemudian benda tersebut bergerak ke titik ini. Ya. Misalkan saya mengamati benda tersebut ketika waktu T sama dengan 0 dan T sama dengan T gitu ya. Nanti kita definisikan lebih jauh. Pertama saya ingin jelaskan berarti koordinat posisi ini bisa dalam uh, istilah matematiknya itu kita sebut X ya, X sebagai fungsi dari T. Kenapa sebagai fungsi dari T? Karena kita melihat benda itu bergerak ketika waktunya berbeda ya. Jadi hampir tidak mungkin misalnya di waktu yang sama benda itu pindah gitu ya. Benda itu pindah di waktu misalnya jam 1 siang, tepat jam 1 siang benda itu ada di dua posisi bersamaan ya. Itu nyaris nggak mungkin. Pasti benda itu ada di satu posisi ya. Kecuali nanti kita bahas fisika kuantum atau mekanika kuantum itu beda lagi. Tapi kalau di fisika dasar, ketika benda ada di satu titik waktu, maka benda itu pasti ada di satu posisi. Maka kita bisa mengamati posisi yang berbeda kalau waktunya berbeda. Makanya di kinematika ini kita akan bahas posisi sebagai fungsi dari waktu gitu. Nah, posisi sebagai fungsi dari waktu ini bisa kita uh, amati atau kita lihat dari sebagai vektor. Sebagai vektor ya, kita sebutnya di sini vektor posisi gitu ya. Vektor posisi. Atau kita sebut karena pasti posisi itu adalah sebuah vektor, maka biasanya kita sebut posisinya saja. Posisi itu kita lambangkan dengan huruf R merupakan fungsi dari T. Berarti kalau saya gambarkan di sini, misalnya ketika tadi ada sebuah benda yang bergerak dari titik satu ke titik lain, ya saya berikan tanda titik-titik ini biar nyambung, maka saya bisa tuliskan vektornya sebagai, atau saya bisa gambarkan vektornya sebagai atau pergerakannya sebagai vektor dari titik nol, dari titik nol ke titik posisi terakhir dia diketahui. Dan ini yang nantinya akan disebut sebagai vektor posisi dari benda tersebut, R dari T. Ketika T sekian, maka benda tersebut ada di R sekian, gitu ya. Berarti RT ini bisa saya tuliskan sebagai X T di arah I, gitu ya. Karena kita bicara satu dimensi, maka kita nyatakan dalam arah I, gitu. Nah, di sini biasanya ketika pengamatannya kita lakukan di T sama dengan 0, kalau T sama dengan 0, nanti di soal-soal atau di pembahasan biasanya kita sebut dia X0, gitu ya. Jadi nolnya bukan bisa di sini juga sih, X pada saat bisa ditulis juga sebagai X pada saat 0, tapi kebanyakan pasti X0 ya. Nolnya di bawah gitu. Ini satuannya meter ya. Satuan panjang meter. Oke. Nah,
Kemudian, misalnya kita buat sebuah interval waktu ya. Ingat tadi pengamatan gerak itu harus terdiri dari dua parameter ya. Pertama posisi, yang kedua waktu. Kalau misalnya kita punya waktu, interval waktu T1 dan T2. Gitu ya. T1 dan T2. Kemudian kita definisikan secara matematis bahwa interval waktu itu adalah T2 kurang T1. Ya, T2 kurang T1. Maka, T1 itu judulnya interval waktu. Maka kita bisa menghitung suatu parameter dari gerak yang namanya perpindahan. Ya, kita hitung sebuah parameter dari gerak bernama perpindahan. Perpindahan, ya kalau bahasa kita ngerti ya, perpindahan itu dia berpindah gitu ya. Cuma dalam matematis perpindahan itu bisa kita tuliskan sebagai delta dari R ya, atau selisih dari R, di mana R-nya itu adalah R ketika posisi pengamatan di waktu kedua dikurangi vektor posisi di pengamatan waktu pertama gitu ya. Sama dengan tadi, karena R itu definisinya adalah ini, maka kita tuliskan X T2 di arah I ya. Kemudian dikurangi X T1 di arah I juga karena dia satu dimensi. Sama dengan kita bisa tuliskan juga ini sebagai delta X XT ya, delta XT dari I. Oke. Ini sebetulnya secara intuitif kalian udah kita pasti sudah paham ya. Karena di jenjang-jenjang dulu kita juga tahu bahwa perpindahan itu cuma perubahan posisi. Cuma di matematis kita harus tuliskan. Tuliskan bahwa eh, perpindahan itu sebagai perubahan atau selisih dari vektor posisi di di waktu T2 dikurangi vektor posisi di T1 gitu ya. Kalau misalnya kita gambarkan di sumbu tadi, atau saya bikin sumbu baru ya di bawah biar nggak numpuk-numpuk. Oh, geser. Sorry. Oke, saya buat sebuah sumbu koordinat baru dan gambar baru. Misalnya di sini sama-sama pakai merah tadi ya. Oke, miring. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian saya gambarkan titik nolnya misalnya di sini. Kemudian ada sebuah benda. Dia pertama ada di sini, kemudian bergerak ke sini. Ya. Nah, di sini saya bisa gambarkan posisi awalnya, ya. Atau saya gambar di atas saja. Posisi awalnya di sini. Aduh, miring. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini adalah kita ukur dari titik nol ya. Vektornya ini saya tuliskan sebagai R T1. Gitu ya. Kemudian di sini ada vektor lain yang menyatakan posisi dia ketika T2 diukur dari titik nol ya. Berarti perpindahan yang terjadi, saya kasih hijau saja ya. Perpindahan yang terjadi di sini itu adalah delta R. Nah, kalau Anda kemarin memahami mengenai operasi vektor, Anda bisa lihat dari gambar geometri ini bahwa delta R itu adalah R2 atau RT2 dikurangi RT1. Oke, sekarang kita masuk ke parameter kedua yang ingin kita bahas di pembelajaran tentang gerak ini, di kinematika ya. Yang kedua itu tentang kecepatan. Kecepatan. Atau di bahasa Inggrisnya velocity.
Oke, di sini saya ingin menggarisbawahi sesuatu. Biasanya setelah ada mahasiswa atau ada anak didik yang belajar tentang kecepatan, ya, belajar tentang kecepatan. Nantinya pas kita ngobrol atau pas mereka ngobrol sama orang lain di misalnya tentang otomotif gitu ya, atau tentang MotoGP atau yang lainnya, mereka pasti bilang itu bukan kecepatan. Ya, itu mereka si misalnya siapa nama MotoGP sekarang ya? Oke, saya balik ke zaman saya aja. Misalnya Valentino Rossi lah. Valentino Rossi itu di tikungan kecepatannya 70 km per jam misalnya. Nah, terus anak yang sudah belajar fisika dasar ini bilang, itu bukan kecepatan, itu kelajuan. Kecepatan itu harus ada vektor, harus ada arahnya gitu, harus ada vektornya. Oke, yang pertama kalau kita sedang bicara, saya ingatkan diri sekarang ya, kalau kita sedang bicara ngobrol gitulah ya, kecepatan atau velocity dengan kelajuan ya, kelajuan atau speed gitu ya. Itu kalau kita lagi ngobrol-ngobrol biasa itu bisalah kita tukar-tukar gitu ya. Maksudnya kecepatan itu kelajuan, kelajuan kecepatan ya. Kalau dengan orang yang belum belajar fisika ya tidak apa-apa gitu kan, daripada nanti berantem gak jelas gitu ya. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah kalau Anda sedang membahas gerak atau membahas kecepatan atau kelajuan itu dari sisi matematika, ya, sedang menggambarkan gerak dalam ranah matematis. Nah, ini baru harus Anda bedakan ya, bahwa kecepatan dan kelajuan itu tidak sama. Ya, tapi kalau Anda sedang ngobrol biasa, sudahlah, tidak usah diperpanjang gitu ya. Tapi kalau Anda sedang membahas atau fisika dasar ini, atau Anda sedang membahas dalam bahasan matematis, maka Anda harus perhatikan istilah yang Anda gunakan, kecepatan dan kelajuan. Sekarang kita akan bahas mengenai kecepatan dulu ya. Kecepatan itu dalam studi tentang gerak atau kinematika bisa kita bagi menjadi eh, dua jenis ya, kurang lebih dua jenis. Yang pertama, ini saya hapus dulu ya, kelajuan, kelajuan saya eh, bahas nanti. Oke, sekarang kita bahas kecepatan dulu ya. Kecepatan itu bisa kita bagi dua di studi tentang gerak fisika dasar ya. Yang pertama ada kecepatan kecepatan rata-rata atau bahasa Inggrisnya itu adalah average velocity. Ya, jadi selain Anda nanti belajar fisika, Anda juga dapat pengetahuan baru tentang bahasa Inggris ya. Yang kedua, ada kecepatan sesaat ya, kalau bahasa Indonesianya sesaat ya, mirip eh, cinta, cinta sesaat gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah instantaneous, velocity. Oke, ada dua jenis kecepatan yang bisa kita bahas di fisika dasar ini, di studi tentang kinematika. Ini masih satu dimensi kita bahasnya ya. Oke, kita ambil kecepatan rata-rata dulu ya. Kecepatan rata-rata itu yang biasa Anda temui di kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau Anda mengendarai mobil atau motor, kecepatan rata-rata kita ambil karena ini satu dimensi, misalnya eh, pada eh, kecepatan rata-rata di sumbu X misalnya, kita tuliskan, langsung saya tulis matematisnya ya, komponen X dari kecepatan rata-rata, misalnya, saya tulis seperti itu bisa dideskripsikan atau didefinisikan, eh, maaf, bisa didefinisikan dalam matematis itu sebagai perubahan posisi terhadap waktu. Ya, simpel. Anda mengamati sebuah benda, Anda lihat dia berpindah posisi, ya berapa perpindahan posisinya, kemudian Anda bagi dengan interval waktunya. Maka itu Anda dapat
komponen kecepatan rata-rata di sumbu X gitu ya. Atau misalnya karena kita sedang bahas di sumbu X, ya ini karena kita bahas komponennya, maka ini sebetulnya mau Anda ambil sumbu Y, mau Anda ambil sumbu Z, kalau satu dimensi sama ya. Ini saya tulis gini aja ya, V average gitu ya, V average. Saya deskripsikan di sini itu karena ini satu dimensi, maka kita nyatakan seperti ini. Oke, berarti kalau kita tadi tinjau di satu dimensi tadi, kita bisa tuliskan vektornya. Ingat karena ini kecepatan itu besaran vektor, maka kita bisa tuliskan vektornya itu sebagai misalnya tadi kita ambil satu dimensi ya, delta X per delta T arahnya di I topi. Atau karena delta X per delta T itu V average gitu ya. Ini saya harusnya tulis average juga. Maaf. Average. Maka di sini saya tuliskan dia merupakan komponen V average di arah I topi gitu ya. Ini satuannya meter per sekon. Atau bisa dituliskan juga meter sekon pangkat min 1. Sama saja ya. Sama-sama meter per sekon. Oke. Biasanya beberapa buku untuk fisika dasar menyamakan ini sebagai kelajuan rata-rata. Tapi kalau buat saya tidak terlalu suka ya menyamakan ini dengan kelajuan. Tapi secara mungkin nggak masalah ya kalau buat fisika dasar. Tapi dalam matematisnya mungkin sedikit berbeda ya antara kelajuan rata-rata dengan komponen kecepatan rata-rata di arah I gitu ya. Nanti itu bahasan matematisnya saja. Oke. Nah, kemudian sekarang kita coba tinjau komponen kedua atau parameter kedua dari kecepatan, yaitu kecepatan sesaat. Ya. Coba di sini tulis kecepatan sesaat. Oke. Misalnya, saya mengamati sebuah benda bergerak atau kita amati sebuah benda bergerak dalam satu dimensi ya. Selama waktu dari T, ya, waktu awalnya adalah T bisa 0, bisa 1, bisa 2, pokoknya T. Kemudian kita akhiri pengamatan kita pada saat T tambah delta T. Jadi setelah beberapa waktu dari waktu pertama kita mengamati, kita akhiri waktu pengamatan tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan tadi kecepatan rata-rata, ya, V average, itu kita tahu dia adalah delta X per delta T. Atau kalau kita nyatakan dalam interval waktu ini, berarti dia adalah X pada saat akhir, ya, T ditambah delta T, dikurangi dengan X pada saat T, gitu ya, dibagi dengan delta T, gitu. Nah, kemudian yang namanya kecepatan sesaat, kalau kita gambarkan, saya coba beri gambaran dengan menggunakan grafik. Ya. Kita coba gambarkan dengan menggunakan grafik. Oke, kita coba amati sebuah grafik seperti ini. Misalnya saya mengamati sebuah benda bergerak dalam satu dimensi, dia sumbu X. Kemudian saya coba gambarkan posisinya terhadap satuan waktu dengan gambar seperti ini. Saya dapatkan sebuah kurva atau grafik yang menggambarkan persamaan kuadrat ya. Jadi kecepatan benda tersebut makin cepat setelah beberapa saat gitu ya. Oke, misalnya saya amati
di 2 titik ya. Saya amati di 2 titik, misal di titik ini. Ya. Ini kita masukkan rumus ini T, ini posisi X pada saat T, gitu ya. Kemudian saya amati di titik kedua di sini ya, misalnya. Oke. Ini X T plus delta T. Ini adalah T plus delta T, ya. Di sini kita bisa hitung rata-rata kalau kita ada interval atau ada selang waktu seperti ini. Sekarang pertanyaan kita, gimana kalau kita misalnya ingin tahu berapa kecepatan pas kita ada di detik tertentu, gitu ya. Misalnya Anda mengendarai sebuah mobil atau Anda sedang jogging, ya, kecepatan Anda berubah-ubah atau kelajuan Anda berubah-ubah. Kemudian Anda dapat dari apps tracking jogging Anda atau dari speedometer Anda, kalau Anda menggunakan kendaraan, Anda dapat petunjuk kecepatan Anda sekian ya. Dari waktu mulai sampai waktu berhenti kecepatan Anda sekian. Nah, kemudian Anda bertanya, pas saya tadi di tengah jalan di detik kesekian, kecepatan saya berapa ya? Nah, kalau kita analogikan dengan grafik ini, berarti kalau kita ingin tahu misalnya berapa kecepatan kita atau posisi kita di suatu titik tertentu, maka kita tinggal perkecil range-nya, perkecil T plus delta T-nya, hingga dia jarak di antara dua titik pengamatan ini mendekati 0. Ya, mendekati 0 tapi belum tidak sampai 0. Kalau sampai 0 berarti ya cuma di satu titik tertentu. Kita coba amati berapa gitu ya, berapa rentangnya hingga dia mendekati 0. Kalau di matematika itu bisa saya tuliskan seperti ini ya. Saya ingin mengamati delta X, ya delta X itu ini ya. Ini delta X, ini delta T, delta T. Saya ingin mengamati delta X dan delta T di rentang yang sangat kecil. Rentang yang sangat kecil ketika delta T-nya nyaris mendekati 0, tapi belum 0. Ya. Ketika limit delta T-nya mendekati 0, tapi dia belum 0, saya ingin tahu berapa sih kecepatan saya ketika itu. Gitu ya. Maka ini juga adalah merupakan definisi dari kecepatan sesaat. Ya. V pada saat T. V pada saat T secara matematis kita nyatakan sebagai perbandingan atau pembagian dari antara selisih posisi dibagi selisih waktu ketika limit selisih waktunya atau interval waktunya mendekati 0 ya. Berarti ini kalau saya jabarkan lebih jauh, kalau kita ambil definisi dari yang ini tadi, yang atas, maka ini bisa saya tuliskan limit delta T menuju 0 ketika X T plus delta T, kayaknya harus saya geser ya. Sebentar. Saya geser sedikit. Oke. X T delta T dikurangi X T ya, dibagi dengan delta T. Oke. Ini kalau Anda sempat belajar dulu di SMA, adalah atau di matematik harusnya Anda belajar juga ya. Ini kalau ada limit delta T menuju 0 dengan delta T seperti ini, berarti kita bisa tuliskan dia sebagai turunan dx per dt. Ya, jadi turunan itu adalah definisinya limit ketika pembagi buahnya menuju 0. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya Anda nanti silakan lihat di kuliah matematika Anda, gitu ya. Seperti itu. Berarti kita bisa tuliskan nantinya vektor dari kecepatan sesaatnya ya adalah v t yang ini sini ya di arah i ya, karena kita masih bicara satu dimensi. Ini kalau Anda ambil sumbunya y atau z terserah mau
Berarti tinggal Anda ganti jadi J dan K ya. Seperti itu. Nah, komponen kecepatan ini sama seperti komponen posisi tadi, dia nilainya bisa positif, bisa 0, bisa negatif ya. Kalau positif berarti eh, perpindahan posisinya ke arah sumbu positif gitu ya, X positif. Kalau kecepatannya negatif berarti dia mundur ya. Mobilnya mundur ke arah sumbu X negatif. Kalau 0 berarti tidak ada perpindahan ya, tidak ada perpindahan di selang waktu tersebut gitu. Oke, sekarang kita masuk ke parameter terakhir ya. Parameter terakhir di video ini yang akan kita bahas dalam hal menganalisa atau mempelajari tentang gerak suatu benda. Oke, yang pertama, yang terakhir, yang pertama lagi ya. Yang terakhir, parameter terakhir dari persamaan gerak atau dari parameter untuk memprediksi gerak itu kita belajar tentang percepatan. Percepatan atau dalam bahasa Inggrisnya acceleration. Atau karena sebetulnya acceleration ini sebetulnya dalam konsep bahasa Inggris bisa positif atau bisa negatif ya. Tapi kalau negatif jadinya bukan percepatan ya. Kalau kita bahas jadinya perlambatan. Jadi biasanya saya dalam bahasa Indonesianya lebih senang menggunakan kata akselerasi. Akselerasi. Kalau akselerasi itu bisa positif, bisa negatif maknanya ya. Kalau percepatan pasti dia positif, semakin bertambah cepat. Tapi kalau negatif berarti harusnya perlambatan ya. Tapi karena acceleration itu tidak seperti itu, maka saya lebih senang pakai kata akselerasi di sini. Oke. Akselerasi itu berawal dari definisi bahwa kecepatan ya, vektor kecepatan itu juga bisa berubah-ubah. Ya, maka ini vektor kecepatan bisa kita definisikan sebagai perubahan atau selisih dari vektor ketika Vt V plus delta T dikurangi dengan V pada saat T gitu ya. Sama seperti posisi tadi, delta R itu RT plus delta T atau R di waktu pengamatan terakhir dikurangi R pada waktu pengamatan awal. Nah, untuk kecepatan itu juga sama ya. Kecepatan ketika waktu pengamatan terakhir dikurangi kecepatan waktu pengamatan awal gitu ya. Nah, sekarang kita coba tinjau kalau misalnya untuk satu dimensi, berarti kita bisa tuliskan komponen X-nya, komponen X dari delta vektor V ya, itu bisa kita tuliskan sebagai delta V. Jadi kalau saya menuliskan uh, huruf yang sama, ini kenapa coret-coret ya? Saya hapus dulu. Kalau saya menuliskan huruf yang sama, simbol yang sama untuk parameter, tapi yang satu ada panahnya, yang satu enggak gitu ya. Ingat bahwa yang enggak ada panahnya itu berarti dia adalah komponen dari vektor. Di pelajaran vektor sudah kita bahas. Berarti ini bisa kita tuliskan untuk satu dimensi. Komponen X-nya adalah delta V. Ya, tanda vektornya hilang. Itu adalah V T plus delta T di arah X-nya dikurangi dengan V T. Jadi kayak U ya. V. V. For victory. Oke, nah dari sini kita bisa definisikan bahwa percepatan simbolnya A ya itu sebelum ke situ ya sebentar. Saya ada yang terlewat ya. Jadi harusnya saya jelaskan dulu bahwa untuk percepatan itu sama dengan kecepatannya. Ada dua jenis. Ada percepatan rata-rata atau kita sebut average
acceleration, ya. Yang kedua ada percepatan sesaat. Ya, jadi mirip dengan kecepatan. Atau di sini, di sini kita sebut instantaneous acceleration. Oke, sekarang kita bahas tentang average dulu ya. Average acceleration. Percepatan rata-rata atau average acceleration ini itu bisa kita definisikan sebagai simbolnya A karena acceleration ya, atau akselerasi. Sini tulis average karena rata-rata ya. Itu merupakan kalau kita tinjau dalam satu dimensi sumbu X, merupakan komponennya di arah sumbu X ya. Ingat kita tidak tulis X lagi karena kita sudah kesepakatan di awal ini pembahasan di satu sumbu dan saya ambil sumbu X. Kemudian kita kasih tanda I ya. Nah, apa sih average ini? Average itu kita definisikan atau kita nyatakan keakselerasi atau percepatan itu sebagai perubahan dari kecepatan. Perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Ya, perubahan dari kecepatan terhadap waktu di sumbu atau di arah vektor satuan I. Ini kalau kita jabarkan dengan definisi yang atas, berarti bisa kita tuliskan bahwa dia adalah V T plus delta T ditambah atau dikurang, V T ya, delta T. Pak, kenapa sih Pak harus rebek nulisnya VT plus delta T bukan VT2 T1 gitu ya? Karena kalau dalam fisika nanti ini kita bisa fleksibel ya. Kita cuma cukup tahu delta T-nya berapa. Tapi kalau informasi kita cuma T1 T2 kadang kita bingung. Intervalnya setelah berapa lama gitu ya. Apakah itu berurutan atau diukur pada pada hari yang berbeda atau bagaimana gitu. Kalau kita nyatakan dalam VT plus delta T, kita jelas mengetahui bahwa delta T atau rentang waktunya itu buat kita diketahui dengan baik gitu ya. Oke, nah kita lanjut untuk percepatan sesat, rumusnya ini ya, selisih saja, selisih V di waktu kedua, dan ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya, atau meter sekon pangkat minus 2, sama saja, yang mana saja ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita ingin bahas mengenai percepatan sesaat. Logikanya kita ambil dari grafik. Ya, grafik yang sama, mirip-mirip, ya nggak sama mungkin tapi mirip-mirip. Kali ini bukan grafik X terhadap T atau posisi terhadap waktu. Kali ini adalah grafik dari kecepatan. Ya, kecepatan terhadap waktu. Misal saya punya grafik kecepatan terhadap waktunya seperti ini. Saya perhalus sedikit ya. Misalnya seperti ini. Kemudian saya ingin tahu berapa, atau saya kasih tanda dulu di sini ya. Saya kasih tanda di sini. Oke. Kemudian di sini misalnya ini di bawah saya tuliskan VT. Ini VT plus delta T. Kemudian di sini saya tuliskan T. Saya tuliskan T plus delta T. Oke, sama seperti kecepatan. Kalau saya ingin tahu di grafik kecepatan yang tadi, yang posisi terhadap waktu, kalau saya ingin tahu berapa percepatan sesaat saya perkecil rentang ini, ya. Kalau kata matematis, saya perkecil rentangnya hingga dia mendekati 0, gitu ya. Maka saya bisa tuliskan untuk percepatan rata-rata, maaf, untuk percepatan sesaat
untuk percepatan sesaat itu adalah limit ketika delta T menuju 0 dari Vt plus delta T dikurangi Vt, gitu ya, dibagi dengan delta T. Oke, ini adalah rumus percepatan sesaat. Sekali lagi, kalau misalnya Anda belajar kalkulus, ya Anda tahu bahwa bentuk ini akan Anda dapat nyatakan dengan dV per dt. Ya, jadi untuk percepatan saat itu adalah dV per dt. Gimana vektornya? Ya, karena ini perpindahan posisi kecepatan dan percepatan adalah vektor semuanya, maka bisa saya tuliskan bahwa vektor dari A ya pada saat T itu sama dengan komponennya yang karena kita bahas di sumbu X berarti komponen di arah I ya. I. Kemudian ini kita berikan simbol T karena dia berubah terhadap waktu. Ya. Nah, kita juga bisa tuliskan selain dV per dt karena kita tahu V itu adalah dx per dt, maka di sini bisa kita turunkan lagi persamaannya. Oke, d per dt dari d per dt dari x gitu ya. Maka ini bisa kita kalikan, kita dapatkan d kuadrat x per dt kuadrat ya. Jadi AT bisa kita tuliskan juga selain dV per dt, tapi juga d kuadrat x per dt kuadrat. Oke, sekian video untuk pembahasan kali ini. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai kira-kira parameter-parameter apa saja yang akan kita butuhkan ketika kita mempelajari mengenai gerak atau menganalisis gerak sebuah benda. Kita sudah dapat definisi dari posisi tadi, kemudian kita tahu perpindahan itu apa, kita tahu kecepatan itu penurunan rumusnya bagaimana dan rumus akhirnya bagaimana. Kemudian kita tahu apa selain kecepatan, percepatan juga kita tahu ya. Kita tahu apa itu kecepatan saat, kecepatan rata-rata, percepatan sesaat, percepatan rata-rata, gitu ya. Dan kita coba pahami dari bentuk grafik ini, gitu ya, bahwa ketika kita ingin mencari sesaat, maka kita persempit jaraknya. Ya, dari logikanya kita persempit interval waktunya sehingga dia mendekati 0. Baik, sampai jumpa di video berikutnya mengenai apa ya? Video berikutnya kita bahas apa ini? Mengenai gerak satu dimensi ya. Masih gerak satu dimensi. Oke. Oke, video berikutnya kita akan bahas sedikit nanti mengenai bagaimana kita membentuk persamaan kinematika satu dimensi dengan menggunakan integral. Tadi kan kita sudah melihat banyak bentuk turunan ya. Kecepatan sesaat juga turunan, percepatan sesaat juga bentuknya turunan order 2 malah ya. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa mencari persamaan dari gerak satu dimensi tersebut dengan menggunakan teknik integral. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.